Rekam ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Morning, Good Miss. morning, Miss. Okay, how are you today? I'm fine. Okay, before we start this class, saya rasa akan lebih baik jika kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Oke, sebelum itu, seperti yang kita lihat di slide pertama, judul materi kita pada hari ini adalah Expression Gratitude. Sebelumnya, apakah dari teman-teman sudah pernah mendengar apa itu Expression Gratitude? Kalimat mengekspresikan rasa terima kasih gitu, Miss. Bukan? Iya, benar sekali Mbak Yuni. Terima kasih atas responnya. Seperti yang dikatakan Mbak Yuni, expression gratitude ini seperti kita mengucapkan ucapan terima kasih kepada seseorang tentunya. Oke, kita ke next slide. Nih, penjelasan dari expression of gratitude merupakan ungkapan yang kita gunakan ketika kita ingin menunjukkan rasa terima kasih kepada seseorang atas bantuan yang kita terima dari seseorang tersebut. Nah, expression gratitude ini tujuannya sangat penting karena mengajarkan kita bagaimana untuk berterima kasih kepada seseorang dengan cara yang sopan dan baik atas bantuan yang kita terima. Oke, selain itu expression gratitude ini juga merupakan sebuah materi yang bisa kita implementasikan ke kehidupan sehari-hari ya. Oke, next slide. Nih, sebelum kita melihat apa saja sih expression of gratitude itu, sebelumnya apakah teman-teman sekalian pernah mengalami atau mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari? Pernah, Miss. Pernah ya. Jadi seperti apa contohnya, Mbak Evita? Ketika kita diberikan sesuatu, misalnya barang, mengucapkan terima kasih, Miss. Ya, benar sekali. Seperti yang Mbak Evita bilang, ucapan terima kasih itu banyak banget tergantung dari apa yang kita dapatkan dari seseorang, baik itu dari pertolongan, hadiah, atau bantuan dalam bentuk apapun. Ini berikut merupakan kata-kata dari expression of gratitude. Untuk itu, Miss ingin minta tolong bantuan dari teman-teman untuk membacakan apa saja sih ungkapan dari expression of gratitude itu. Silahkan, ada yang bisa membantu? Saya boleh, Miss. Boleh, Mbak Yuni, silahkan. Expression of gratitude-nya ya, Miss? Iya. Oke, yang pertama ada thank you, ada thanks a lot, ada thanks you so much, ada thank you very much, ada thanks a bunch, ada thanks a million, ada thanks a ton, ada I can't thank you enough, ada all I can say is thank you, ada all I can say is thanks, I don't know what to say except thank you. I don't even have the words to thank you. Thank you from the bottom of my heart. Saying thank you is not enough. Oke, terima kasih Mbak Yuni atas ketersediaannya untuk membacakan ungkapan expression of gratitude. Jadi, seperti yang diucapkan oleh Mbak Yuni tadi, ada banyak ungkapan terima kasih yang bisa kita ungkapkan kepada seseorang. Oke, selanjutnya. Nah, pada expression gratitude itu terbagi menjadi dua jenis ya. Ada formal and informal.
Untuk yang pertama, kita akan membahas formal expression of gratitude. Yang pertama itu ada contoh dari formalnya. Untuk itu, Miss ingin meminta tolong lagi kepada teman-teman, apakah ada yang bisa membantu membacakan formal expression thank you? Saya, Miss. Silakan, Mas Ilham. Formal expression of thank you. Thank you very much. It's a very kind of you. I appreciate your help. You've been really helpful. Oke, terima kasih Mas Ilham. Untuk responsnya, Miss akan membacakan secara langsung. Respon dari formal expressing of thank you itu ada you are welcome, it's my pleasure, the pleasure is mine, and it's the least I could do. Oke, yang kelima ada informal expression of gratitude. Nah, ini juga termasuk bagian dari expression of gratitude, yang dimana informal ini bisa kita ucapkan ucapan terima kasih yang bisa ucapkan secara santai, yang bisa kita lakukan kepada kerabat dekat, teman sebaya, atau sahabat-sahabat kita. Yang pertama itu ada informal expressing of thank you. Silahkan, ada yang ingin membantu untuk membaca? Saya, Miss. Silakan, Mbak Murdi. Okay, for informal expression of thank you, itu ada thank you, thanks a lot, thanks a bunch. Oke. Kemudian, silakan, Mbak Murdi. Oke, itu seperti yang dikatakan Mbak Murdi, itu merupakan expression of thank you. Untuk responnya silahkan, ada yang ingin membantu untuk membaca? Halo? Saya lagi, Miss. Oke, Mbak Yuni, silakan. Okay, for the responses, we have never mind, don't mention it, it was nothing, no problem, anytime, don't worry about it. Oke, terima kasih banyak. Nah, itu tadi yang dibacakan oleh Mbak Murdi dan Mbak Yuni itu merupakan informal expressing of thank you dan juga cara meresponnya. Dan selain itu juga kita akan beralih ke slide dialogue about how to thank of someone. Oke, untuk itu karena ini dialog, jadi Miss ingin meminta bantuan dari teman-teman untuk membacakan seseorang untuk menjadi A and someone who as B. Silakan. Saya, Saya, Miss. Oke, silakan Mbak Evita dan Mas Ilham. Hi, I have got something for you. Really? What is that? Here you are. Oh, thank you very much for your kindness. It was the least I could do. This is the only thing I want right now. I have been looking for this novel for months, but I could not find it here in London. How could you find it? Few days ago, I went to Edinburgh and I found it at a big bookstore there. Thank you so much. Don't mention it. Oke, terima kasih Mas Ilham dan Mbak Evita. Jadi berdasarkan dialog yang dibacakan oleh teman kita tadi, di sini mengandung beberapa how to thank someone, yaitu ketika si A berterima kasih kepada si B karena sudah diberikan sebuah hadiah berbentuk novel. Dan itu tadi merupakan dialog berterima kasih kepada seseorang. Oke. And then kita bertemu dengan kuis. Jadi pada kuis pada materi ini, Miss ingin teman-teman membuat sebuah dialog yang berdasarkan kuis nomor 1, yaitu
your friend has given you a birthday present. Jadi pada nomor 1 ini Miss ingin bertanya, pada kasus ini berarti yang akan kita ucapkan adalah apa ya kira-kira? Halo? Excuse me. Bisa diulang, Miss, instruksinya? Oke, untuk yang nomor 1 ini kan kuisnya adalah your friend has given you a birthday present. Jadi pada kasus ini ungkapan yang seharusnya kita ungkap apa ya kira-kira? Seperti apa? Expression of thank you. Iya, benar sekali. Thank you. Jadi pada kasus nomor 1 ini bisa kita ucapkan terima kasih atas hadiah ulang tahun yang kita terima dari teman kita. Oke, untuk nomor 2 silahkan. Mari kita diskusi lagi. Your father has given you some money. Jadi seperti apa ungkapannya kepada father? Ada yang bisa membantu menjawab? Saya mau coba, Miss. Silakan, Mas Ilham. Thank you for the money, Dad. Oke, thank you for the money, Dad. Bagus sekali ya, Mas Ilham. Contoh dari ungkapannya. And then yang ketiga, the head teacher has given you a reward for your achievement. Seperti apa sih ungkapan yang cocok kepada the head teacher? Ada yang bisa membantu? Saya mau nyoba, Miss. Oke, silakan Mbak Yuni. Thank you for the reward, sir. Kalau kayak gitu bisa nggak, Miss? Bisa. Itu thank you for the reward itu sangat bisa sekali dan juga tergantung kepada head teacher-nya ya. Itu atau cewek atau cowok. Oke, bagus sekali Mbak Yuni. Terima kasih. And then kita kembali ke kita next slide, ada quiz 2. Nah, ini seperti tadi, how would you express gratitude in the following situations? Oke, untuk quiz 2 ini, Miss ingin teman-teman untuk mengerjakannya di rumah dan nanti akan Miss kirimkan link dari Google Classroom untuk di-submit di sana. Oke, bisa dipahami? Bisa, Miss. Bisa, Oke, kalau Miss. bisa. Nah, sebelum ke next slide, Miss ingin bertanya, apakah ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau ada masukan? Saya mau tanya, Miss. Oke, silakan Mas Ilham. Itu nanti ditulis tangan atau pakai soft file ya, Miss? Oh, oke. Untuk pengerjaan tugasnya bisa dikerjakan soft file dan juga boleh dikerjakan secara tulis. Sebisa kalian aja atau sesuai dengan kapasitas yang kalian miliki, oke? Dan times-nya akan Miss kasih waktu untuk pengumpulannya pada besok jam 12 malam, oke? Oke, Miss. Apakah Thank you. sudah? Oke, Mas Ilham, sama-sama. Apakah ada masukan lain mengenai materi kita hari ini? Oke, sepertinya belum ada masukan ya.
Oke, mari kita ke next slide. Nah, di next slide ini kita bertemu dengan apologizing. Pada apologizing ini, apakah pernah mendengar sebelumnya apakah itu apologizing? Permintaan maaf, Miss. Iya, benar sekali Mbak Evita, permintaan maaf. Jadi, apologizing ini sama seperti yang Mbak Evita katakan, ungkapan ini biasanya disebutkan saat kita melakukan kesalahan atau merasa bersalah terhadap orang lain. Oke, pada apologizing ini juga memiliki fungsi kepada kita agar kita lebih menyadari sesuatu kesalahan yang kita buat dan bagaimana untuk menyelesaikannya, yaitu dengan cara meminta maaf kepada orang lain. Oke, sebelum itu apakah teman-teman pernah mengucapkan permintaan maaf kepada seseorang? Halo. Udah pernah, Miss. Pernah ya? Waktu itu Mas Ilham melakukan kesalahan gimana ya? Sharing. Telat masuk kelas, Miss. Jadi Oh, telat minta masuk maaf. kelas. Jadi permintaan maafnya kepada dosen. Iya, Miss. Oke, terima kasih Mas Ilham. And then pada next selanjutnya itu ada contoh ungkapan maaf singkat dan umum. Nah, ada beberapa contoh ungkapan maafnya di sini yang seperti kita lihat. Untuk itu, Miss ingin minta tolong kepada teman-teman, silakan untuk membacanya. Saya, Miss. Oke, Mbak Evita, silakan. Sorry. I'm sorry. I'm so sorry. I apologize. Forgive me. My apologize. Sorry about that. Please accept my apology. It's my fault. My bad. Oke, terima kasih Mbak Evita. Jadi di sini ada macam-macam ungkapan maaf singkat dan secara umum. Yaitu biasanya sorry itu bisa kita ungkapkan ketika kita melakukan kesalahan kepada seseorang dan bisa kita lihat jika sorry saja itu bisa kita kategorikan ke dalam ungkapan secara informal atau secara santai. Oke, pada next selanjutnya ini merupakan ungkapan maaf secara formal. Nah, di sini ada ada beberapa ungkapan maaf secara formal yang bisa kita terapkan kepada diri kita sendiri. Oke, untuk itu teman-teman, apakah ada yang bersedia untuk membantu membacanya? Saya, Miss. Oke, silakan Mbak Yuni. Ungkapan maaf secara formal. I apologize for coming late. Saya minta maaf karena datang terlambat. I'm sorry for bothering you. Saya minta maaf karena mengganggumu. Ya. I am very sorry for the inconvenience. Aku minta maaf atas ketidaknyamanannya. Please accept my apologize for what I have done. Mohon terima permintaan maafku atas apa yang sudah aku lakukan. Please forgive me for my rude manners. Mohon maafkan aku atas kelakuanku yang tidak sopan. Oke, terima kasih Mbak Yuni. Jadi seperti yang Mbak Yuni bacakan sebelumnya, ungkapan maaf secara formal itu ada banyak ya teman-teman. Jadi di sini tergantung kita menggunakannya berdasarkan dengan atas apa yang sudah kita lakukan kepada orang tersebut. Nah, selanjutnya di sini selain hanya kita meminta maaf, di sini juga ada materi bagaimana sih kita menerima permintaan maaf dari seseorang.
Nah, di sini ada beberapa contoh permintaan maaf, menerima permintaan maaf atas atau dari seseorang. Di sini Miss akan membacakannya secara langsung. Yang pertama ada I forgive you, yang artinya aku memaafkan kamu. And then yang kedua ada that's okay and that's alright. Itu artinya tidak apa-apa. And then nomor 3 ada never mind atau don't worry about it atau don't mention it. Jadi di sini jangan khawatir akan hal itu atau tidak masalah. Jadi mungkin pada konteks nomor 3 ini, ketika kita meminta maaf, ketika seseorang meminta maaf kepada kita, dan menurut kita itu bukanlah sebuah masalah besar atau itu bisa dilupakan dan atau itu tidak seberapalah masalahnya. Jadi kita bisa menggunakan ungkapan seperti yang nomor 3. Never mind, don't worry about it, atau don't mention it. Oke, dan yang keempat, ini ada just forget about it, I understand. Jadi di sini yang artinya lupakan saja, aku mengerti. Nah, pada ungkapan nomor 4 ini, ketika seseorang ingin meminta maaf kepada kita, tetapi kita tuh seperti just forget about it. Ya udah sih lupakan aja, nggak apa-apa kok kayak gitu. Aku paham kok masalah kamu, jadi ya it's okay. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan yang kelima ini I quite understand. Nah, yang artinya aku paham alasan kesalahan kamu. Jadi di sini pada ungkapan nomor 5 ini, ketika teman kita meminta maaf, kita itu mengerti alasan kenapa dia melakukan hal ini, kenapa dia bisa melakukan hal ini kepada kita atau kepada sesuatu yang menyangkut dengan kita. Oke. Yang keenam ada it happens. Itu sudah terjadi. Nah, pada ungkapan menerima permintaan maaf ini, it happens itu jadi maksudnya adalah ketika seseorang meminta maaf kepada kita, tetapi masalahnya itu sudah terjadi. Jadi kita cara menerima permintaan maafnya tuh jadi seperti ya udah nggak apa-apa kok udah terjadi. Nah jadi seperti itu. And then yang ketujuh itu ada it's okay, no harm done. Jadi tidak apa-apa, tidak ada yang terluka. Jadi pada nomor 7 ini permintaan maaf yang kita terima adalah ketika seseorang ingin meminta maaf atas kesalahan yang dia lakukan atau sesuatu yang terjadi dan kita menerimanya dengan nggak apa-apa kok, nggak ada yang terluka, masih aman. Nah seperti itu. Apakah sampai di sini ada yang bisa dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Belum, Miss. Belum. Jadi sampai sini paham ya atas bagaimana menerima permintaan maaf? Paham, Miss. Paham, Miss. Oke, good. And then kita ke next slide. Nah, untuk pemahaman lebih dalamnya, mari kita menonton YouTube sebentar untuk pemahaman lebih dalam ya teman-teman. English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me, but I will say sometimes it's challenging. Sebelum itu, apakah suaranya terdengar? Terdengar, Miss. Oke, mari kita lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the English lesson with who are you today? Okay, this is our section. And yang pertama mengungkapkan atau can explain. Yang kedua,
Yap, materi kita hari ini tentang the expressions of thanking and apologizing sangat-sangat penting. Why? Kenapa? Karena dengan kita mengungkapkan rasa bersyukur atau rasa terima kasih kita, atau bahkan mengatakan rasa penyesalan kita dengan mengatakan maafkan saya, itu adalah ciri kita sebagai manusia yang beradab dan berakhlak. So, gimana cara mengungkapkan rasa terima kasih dan penyesalan dalam bahasa Inggris? Check this out. Yang pertama, the expressions of thanking or gratitude. Ungkapan rasa bersyukur atau terima kasih. Expressions of thanking is when someone does a good things for us, we should say thank you. Yaitu ketika seseorang melakukan hal baik kepada kita, selayaknya kita mengucapkan terima kasih. The expressions of thanking and their responses. Ungkapan rasa terima kasih beserta tanggapannya. Kata ungkapan yang pertama yaitu thanks. Gigit sedikit lidahnya, thanks. Ini kata yang paling singkat. Selanjutnya, thank you. Thank you. Nah, thanks dan thank you ini artinya sama, terima kasih. Thank you very much. Thank you very much artinya terima kasih banyak atau makasih banget ya. Thanks a lot juga artinya terima kasih banyak. I can't thank you enough. Aku nggak bisa berhenti bilang terima kasih. Dan I really appreciate your help. Saya sangat menghargai bantuanmu. Untuk respon atau tanggapannya, yang pertama, you are welcome atau disingkat, you're welcome. Artinya terima kasih kembali atau sama-sama. My pleasure atau it's my pleasure artinya saya sangat senang membantu atau dengan senang hati. Contoh tanggapan terakhir, don't mention it. Don't mention it. Artinya nggak usah disebut. Maksudnya orang ini saking ikhlasnya membantu, dia nggak mau kebaikannya disebut-sebut. Selanjutnya, expressions of apologizing. Ungkapan penyesalan atau permintaan maaf. The expressions of apologizing is used when someone makes a mistake on someone else. Ungkapan penyesalan digunakan ketika seseorang membuat kesalahan kepada orang lain. The expressions of apologizing and their responses. Yang pertama, sorry. Sorry, maaf. I am sorry atau disingkat I'm sorry. I'm sorry for dan I'm sorry that. Ini titik-titiknya bisa kita isi dengan alasan kenapa kita meminta maaf. Misalnya, I'm sorry for breaking your glass. Maaf karena saya telah memecahkan gelasmu. I'm sorry that I love you. Aku menyesal mencintaimu. Selanjutnya, please forgive me. Please forgive me. Tolong maafkan saya. Contoh terakhir, I apologize. Saya minta maaf. Nah, itu tadi ungkapan penyesalan dengan cara meminta maaf. Tentunya kalau kita sudah minta maaf sama orang, pasti kita juga mengharapkan respon atau tanggapannya kan, yaitu penerimaan maaf. Kalau ada orang yang meminta maaf sama kita, misalnya, I'm sorry,
kita bisa respon, that's alright. That's alright. That's alright. Atau never mind. Never mind. Never mind. Bisa juga it doesn't matter. It doesn't matter. Nah, untuk don't mention it yang ini beda konteks ya sama yang expressions of thanking. Untuk don't mention it yang ini maksudnya aku nggak mau kamu bahas kesalahan kamu lagi. Mungkin saking keselnya, tapi pada dasarnya dimaafin. I forgive you. I forgive you. Saya memaafkanmu. Dan contoh yang terakhir, don't let it happen again. Don't let it happen again. Don't let it happen again. Jangan biarkan terjadi lagi. Jangan sampai terulang lagi. Alright, that's the end our material. Oke, apakah slide-nya sudah kembali ke PowerPoint? Sudah, Miss. Oke, terima kasih. Jadi dari video tersebut, apa saja sih yang bisa kita dapatkan dari pembahasan tadi? Kira-kira apa ya? Silakan. Contoh dari ungkapan permintaan maaf, Miss, dan artinya mungkin maknanya. Iya, benar sekali. Jadi berdasarkan video tersebut, kita bisa mengetahui seperti apa aja sih ungkapan terima kasih selain yang tadi, dan bagaimana untuk meresponnya. Oke, terima kasih Mbak Evita. Selanjutnya, nah di sini ada dialog mengenai apologize, and Miss membutuhkan 2 orang untuk membantu membacakan dialog ini. Silakan, ada yang ingin membantu? Saya. Oke, Mas Ilham sebagai partisipan A, and then Me, Miss. oke, Mbak Mutia silakan sebagai yang B. Sorry, Lily. I'd like to apologize for breaking your glasses while tidying up your desk. So it was you. You must have been careless. I'm on duty today. It was the first time I'd ever been so clumsy. I'm really sorry. Well, in that case, don't worry about it anymore. I'll pay for it and try to become careful in the future. There's no need to pay, but be sure you're careful from now on. I will. Sorry again. Oke, terima kasih Mas Ilham dan Mbak Mutia. Tadi merupakan dialog how to apologize. And then untuk next slide-nya, nah di sini ada make a dialogue quiz. Jadi di sini ada 2 quiz. Yang pertama apologizing when you lost your friend's ruler, and then yang kedua ada apologizing when you cannot join on your friend's birthday party. Jadi untuk quiz ini Miss ingin meminta kalian membuat dialog dan dikumpulkan bersama dengan task pertama tadi. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai tugasnya? Belum, Miss. Oke, berarti paham ya cara mengerjakan tugasnya. Jadi kita ada 7 tugas. Nanti seperti biasa Miss akan mengirim di link Google Classroom. Oke, because waktunya sudah hampir habis,
Miss ingin bertanya apakah teman-teman sudah mengerti mengenai materi hari ini? Sudah, Miss. Oke, Mas Ilham. Jika Mas Ilham sudah, Mas Ilham berarti bisa dong memberikan refleksi dari kelas hari ini apa sih? Pelajaran hari ini kita membahas tentang berterima kasih dan meminta maaf. Untuk yang berterima kasih tadi ada 2 bentuk, yaitu informal dan formal. Sudah, Miss. Oke, terima kasih Mas Ilham atas refleksi yang diberikan. Oleh sebab itu, Miss rasa pelajaran hari ini sudah jelas ya teman-teman. Dan untuk tugas jangan lupa. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas new material dan nanti akan disampaikan melalui WhatsApp group. And then untuk itu, Miss ucapkan terima kasih atas partisipannya dalam mengikuti kelas ini. Dan untuk presensi akan Miss screenshot pada Zoom hari ini ya. And sebelum itu, Miss ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.